para investor pasar saham sejati pasti tersenyum lebar dong ya melihat IHSG kemarin up ke level 7.000 lagi. Tapi kalau cuan gede rasanya tuh nggak perlu lah ya untuk kita flexing di sosmed. Malu dong sama konglomerat asli? Gua adalah Indri Benz. Yes, Benz seperti Mercedes-Benz. And welcome to my private jet. Inilah saat Grace Tahir, putri dari konglomerat grup Mayapada Dato Sri Tahir sekaligus cucu pendiri grup Lipo Muchtar Riyadi membuat parodi Crazy Rich Bodong. Guys, yeah, let's go, my man. Grup Mayapada memiliki banyak sektor usaha real, diantaranya rumah sakit, sektor keuangan seperti bank, retail, hotel, sampai properti. Look at this, huh? Siapa mau? Siapa mau? Huh? Siapa mau? Yeah, look, all this private jet. Punya gue siapa lagi nih? Indri Benz. Remember the name, don't wear it out. Oh yeah, siap-siap nih kita untuk tidur dan menikmati private jet. Tapi sebelumnya guys, let's play. And my favorite toy is... Tergila-gila flexing atau pamer kekayaan di media sosial, hobi spill, isi rekening. Siapa yang senang melihat fenomena ini? Sudah pasti Direktorat Jenderal Pajak jawabannya. Menteri Keuangan Sri Mulyani bahkan sudah menyentil mereka yang suka pamer agar selalu siap taat pajak. Kita senang kalau di medsos tuh kemarin ada yang umo-umo itu loh. Tahu umo nggak? Pamer mengenai account saya yang paling gede gitu. Begitu ada yang pamer account saya punya berapa miliar, ya langsung wajib masuk. Salah satu petugas pajak kita bilang ya kita nanti datangilah. Siap Bu. Flexing atau unjuk kekayaan di sosial media. Benarkah flexing ini sebatas pamer harta? Bisakah memanfaatkan flexing menjadi sesuatu hal yang positif? Atau justru flexing ini lebih banyak negatifnya? Kompas Bisnis sudah bersama dengan Irfan Agia, psikolog konsumen. Selamat pagi, Agia. Pagi, Leni. Ini lagi ramai soal flexing nih. Kita tahu ada Crazy Rich yang jadi sorotan. Sebenarnya flexing itu apa sih pengertiannya dan kenapa orang melakukan flexing? Ya, flexing sendiri memiliki unsur show off ya, yaitu memamerkan suatu hal yang kita miliki. Baik itu dalam bentuk barang, lifestyle, skill, ataupun pengetahuan kita. Nah, motivasinya sebetulnya beragam ya. Ada yang untuk membangun citra atau branding, untuk meningkatkan confidence atau percaya diri, dan juga agar lebih orang lain itu memperhatikan kita dalam masa tertentu gitu ya. Namun motivasi utamanya adalah untuk mendapatkan atensi dan rekognisi dari lingkungan sekitar. Flexing ini kan nggak cuma dilakukan milenial ya untuk show off, pamer, banyak juga influencer yang saat ini menggunakan flexing untuk memasarkan produk. Sebenarnya fenomena apa yang sedang terjadi di tengah-tengah kita, Agia? Ya, kalau dalam ilmu psikologi, influence itu adalah art ya, atau seni kan, untuk mempengaruhi orang. Nah, biasanya konteksnya untuk membuat orang itu mau membeli atau menggunakan jasa kita. Nah, di sini ada dua fenomena psikologis yang terbangun dalam flexing, yaitu yang pertama adalah otoritas atau authority, yang kedua adalah liking. Jadi, kita tuh cenderung lebih mudah percaya dan terpengaruh orang kita anggap punya expertise gitu ya, atau otoritas dalam bidangnya. Contohnya flexing, mereka jago main saham gitu ya, selalu cuan ratusan persen, pilihan sahamnya selalu tepat, atau bilang sudah puluhan tahun berpengalaman. Bahkan ada juga yang senang foto dengan beberapa orang terkenal gitu ya, biar terlihat wah banyak ya networknya gitu ya. Nah yang kedua ada prinsip liking, jadi kita cenderung percaya sama orang yang image-nya baik. Kayak contoh misalnya flexing bagi-bagi uang, bagi-bagi sembako, membantu orang yang membutuhkan gitu ya, tapi sambil tetap gitu ya dibuat konten, jadi terbangun image yang baik. Tapi kan ini yang tadi Anda sebutkan itu hal-hal yang positif begitu ya, memengaruhi orang untuk hal-hal yang negatif. Tapi apakah ini cukup efektif untuk membius masyarakat dan memasarkan sebuah produk? Ya, efektivitas dari flexing ini sendiri akan bergantung dari beberapa hal ya. Contohnya pertama dari segi believability atau make sense atau tidak gitu ya. Apakah yang dia flexing itu cukup make sense atau mungkin terlihat mengada-ngada gitu ya. Ini bisa menimbulkan kecurigaan gitu ya pada target audiensnya. Kalau
flexing ini terlihat terlalu berlebihan gitu ya, atau misalnya jadi istilahnya bluffing gitu ya nanti ya. Nah, yang kedua dari segi konsistensi juga gitu. Nah, untuk membangun kepercayaan, mereka tuh perlu melihat repetisi gitu ya, atau konsistensi dari pesan kita secara berulang, sehingga branding yang terbangun itu akan jadi kuat. That's why orang-orang jadi sering ya gitu flexingnya itu secara konsisten gitu kan di IG story, itu untuk membangun repetisi tersebut. Jadi kalau sekali doang untuk flexing itu belum dikatakan flexing ya, harus Betul. terus konsisten dan juga bisa membuat orang terpengaruh begitu. Nah, biasanya tuh Betul. siapa sih yang paling mudah tergoda atau terbius dengan flexing ini? Ya kalau kita tahu konglomerat yang memang mereka tajir melintir ya, pasti ketawa-ketawa dong ya kalau lihat orang-orang flexing gitu di media sosial. Betul. Biasanya yang paling dapat terpengaruh itu adalah orang yang kurang kritis ya. Biasanya kalau konteksnya misalnya yang paling terpengaruh adalah orang-orang yang sering membuka sosial media dan punya aspirasi ingin cepat kaya juga gitu. Jadi ketika mereka melihat ada figur yang fit gitu ya dengan aspirasi mereka, contoh bisa kaya dalam waktu tahun yang singkat, masih muda gitu ya, mereka cenderung penasaran dan lebih mudah percaya gitu. Padahal kita sebagai masyarakat juga perlu kritis ya dalam menanggapi berbagai fenomena dalam media sosial, termasuk fenomena flexing ini sendiri. Tapi kan terpaannya begitu luar biasa ketika di media sosial kita buka medsos kita melihat itu dan kita jadi ingin begitu. Nah, apa yang harus diantisipasi supaya kita nih tidak termakan oleh konten flexing? Ya, jadi yang pertama itu adalah kita harus kritis ya. Pertama kita juga harus melihat bagaimana source dari konten mereka itu seperti apa gitu ya. Kemudian juga dari segi kita melihat juga bahwa tidak semua orang itu punya chance atau privilege yang sama gitu ya istilahnya gitu kan. Jadi kita juga tidak bisa serta-merta mengikuti ada satu figur gitu ya yang memberikan tips gitu kan, cara kaya dalam waktu singkat, bagaimana mereka bisa flexing. Kita pun juga harus menyesuaikan dengan konteks kita juga. Jadi jangan sampai jadi kita pengen cari jalan pintas gitu ya seperti mereka gitu yang memang mereka sharing gitu secara tips dan trik mereka. Seberapa bahaya sih untuk kita melakukan flexing? Apakah ini juga dapat mengganggu mental untuk para pelaku flexing? Betul. Jadi flexing sendiri sebetulnya suatu strategi yang umum dilakukan ya sebetulnya, terutama di ilmu marketing sama bisnis. Jadi flexing ini akan bagus dalam short term gitu ya untuk mendapatkan audiens dan juga traffic yang muncul gitu ya. Karena flexing kita menimbulkan banyak diskusi. Namun yang berbahaya adalah ketika kita terus-menerus menggunakan flexing ini sebagai long term strategi gitu. Karena ketika kita terus-menerus gitu ya melakukan flexing, ini akan membangun personal branding kita. Jadi pada satu saat konten kita hilang gitu ya, atau sumber dana kita hilang gitu ya untuk flexing, kita akan merasa sangat tertekan. Karena orang sudah mengenal kita sebagai seseorang yang punya lifestyle seperti itu. Wah, ini jadi menarik ya. Kita akan bedah lagi terkait dengan budaya flexing di tengah masyarakat, terutama milenial. Tapi jangan kemana-mana, saudara, tetaplah bersama kami, karena kami akan jeda sejenak. Tetaplah di Kompas Bisnis.